Pernahkah kalian mendengar pelanggaran kode etik aparatur sipil negara di negeri ini? Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu berita mengenai pelanggaran kode etik aparatur sipil negara di salah satu kementerian yang akan kami kupas dan tuntas berdasarkan Core ASN, yaitu berakhlak. Mari kita bahas dari sudut Core aparatur sipil negara berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beberapa saat yang lalu terdengar kabar yang kurang mengenakan datang dari lingkungan Kementerian Perhubungan, tepatnya Direktorat Jenderal Kereta Api. Pada tanggal 27 Februari 2024, terjaring 4 orang oknum dengan kasus dugaan penyuapan di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan. Mereka melibatkan 3 orang ASN dan juga 1 orang dari pihak swasta. 3 orang ASN itu katakanlah inisialnya NLH, HH, dan juga A. Sedangkan dari pihak swasta itu berasal dari PT Wika dengan inisial A. Yang kedua, akuntabel. Pada kasus tersebut, kita bisa tahu bahwa terdapat beberapa ASN yang tidak memiliki sifat akuntabel, di mana akuntabel merupakan salah satu akronim dari Core ASN, yaitu berakhlak, di mana akuntabel adalah bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pada kasus tersebut, kita bisa tahu bahwa terdapat beberapa ASN yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan suap pada kasus Direktorat Jenderal Perkereta Apian dengan pihak swasta, yaitu PT Inka. Pada kasus ini, kita bisa mengambil beberapa poin untuk pembelajaran ASN, yaitu sebagai ASN kita harus memiliki integritas dan bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Karena tentunya ketika kita melakukan pelanggaran, itu akan mencemari nama baik ASN tersebut, instansi, dan tentunya Kementerian Perhubungan. Sudut pandang yang ketiga, kompeten. Baru-baru ini, viralnya beredar 3 ASN Kemenhub yang terjerat korupsi dan di-OTT oleh KPK. Sangat tidak dicontoh dan tidak berakhlak. Apalagi, dia tidak mengimplementasikan nilai kompeten, di mana nilai kompeten itu harus meningkatkan kompetensi yang ada pada dalam diri, melaksanakan tugas dengan kualitas baik, tapi itu, no, katakan tidak. Sudut pandang yang keempat, harmonis. Dari sudut pandang harmonis, bahwa ASN tersebut sudah sangat tidak menunjukkan nilai dari core atau value ASN, yaitu berakhlak. Dan di sini saya akan menyampaikan dari sudut pandang harmonis. Apa itu harmonis? Yang seharusnya ASN tersebut mengaplikasikan, mengamalkan nilai tersebut, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, menolong orang lain, dan juga menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, apapun backgroundnya. Malah ASN tersebut merugikan orang lain, tidak menjalankan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin, yang mana kita sebagai manusia atau warga negara Indonesia saling mengingatkan juga dan berperilaku dengan baik, karena seyogyanya manusia itu yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berlomba-lomba menjadi yang terbaik, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama dan saling menasihati tentang kesabaran dan kebenaran. Maka ASN ini sungguh tidak mengamalkan nilai dari harmonis.
Sudut pandang yang kelima, kolaboratif. ASN memiliki core value, berakhlak. Kali ini kita akan membahas tentang berkolaborasi, tentang sebuah proses atau kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kita akan melibatkan pertukaran ide, keterlibatan aktif, dan koordinasi antar individu maupun kelompok. Bagaimana dia mau mengimplementasikan nilai kolaboratif? Sedangkan nilai kolaboratif itu harus terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sedangkan ASN tersebut tidak. Dia tidak berakhlak dan tidak dapat dicontoh oleh semua. Lalu apa sih keuntungan dari berkolaborasi? Berkolaborasi dapat meningkatkan inovasi, efisiensi, dan hasil akhir karena menggabungkan berbagai keahlian dan perspektif. Dalam sebuah kasus korupsi Dirjen Perkeretaapian, KPK memanggil beberapa ASN Kementerian Perhubungan. Dari kasus tersebut, bagaimana nilai kolaborasi dapat diamalkan? Kita akan lihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama dari Kementerian Perhubungan. ASN harus dapat mengamalkan nilai berakhlak sebagai core value-nya untuk menangani kasus ini. Perspektif yang kedua dari KPK. Tujuan utamanya untuk mencegah dan menangani kasus korupsi di Indonesia. Keduanya harus sama-sama menunjukkan kolaborasi dan adaptif, serta menjaga pelayanan dan akuntabilitas di tiap prosesnya. Maka, pentingnya membangun lingkungan yang mendukung kolaborasi, membangun komunikasi yang efektif, serta mengetahui kekuatan dan kebutuhan setiap pihak yang terlibat, agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Sudut pandang yang ketujuh, loyal. Dari kejadian tersebut, ASN tidak mengamalkan sebuah nilai dari loyalitas, yang salah satu kepanjangan dari berakhlak. Apa itu nilai loyalitas? Yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara, dan menjaga rasa jabatan dan negara. Malah ASN tersebut mencoreng nilai-nilai tersebut dengan sikap dan tindakannya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa ASN tersebut tidak dapat kita contoh, dan kita sebaiknya itu belajar dari kesalahan tersebut untuk menjadi yang lebih baik, better and better today and today. Sekian dari saya. Pada kasus tersebut kita bisa belajar untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu memiliki integritas dan profesionalitas dimanapun kita berada. Dan untuk aparatur sipil negara, marilah kita bersama-sama untuk selalu memegang kode etik dan norma-norma yang berlaku, serta melakukan core aparatur sipil negara, yaitu berakhlak dengan sesempurna mungkin. Dan untuk masyarakat, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan untuk selalu mengawasi dan melakukan tindakan kritis terhadap apapun yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, sehingga terjadi sinergitas antara aparatur sipil negara dan masyarakat. Dan terima kasih.